Baginda Raja jadikan tempat tidur Abu Nawas sebagai WC. Baginda Raja mendadak kangen, ingin bertemu dengan Abu Nawas. Soalnya, sudah beberapa hari ini si cerdik ini tak menampakkan batang hidungnya. Sudah beberapa kali, lewat utusannya, Baginda memanggil Abu Nawas. Namun sang pelipur lara ini belum juga menampakkan diri. Pada hari itu, rindu Baginda Raja tak tertahankan. Ingin Abu Nawas menghibur hatinya yang galau. Setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke istana, Baginda Raja akhirnya menemukan ide yang super jahil. Raja kemudian memanggil 3 orang prajurit dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas. Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas, beraklah di tempat tidurnya. Kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku beri uang 1000 dirham. Titah Baginda Raja serius. Kendati terasa aneh, tanpa pikir panjang, ketiga utusan Baginda Raja tersebut langsung menerima perintah Baginda. Daulat Paduka, jawab ketiga prajurit tersebut secara bersamaan. Mereka pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas sesuai titah Baginda Raja. Sementara itu, ada seorang pejabat tinggi kerajaan yang memperhatikan perintah sang raja kepada ketiga prajurit tersebut. Pejabat itu memberanikan diri untuk bertanya kepada raja. Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina? Ujar pejabat setingkat pati itu. Memang benar. Tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana. Jawab Baginda terkekeh. Apakah gerangan rencana Baginda? Tanya pejabat itu lagi menunjukkan bahwa dirinya belum paham. Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka. Sampaikan kepada Abu Nawas, bila dia berhasil menggagalkan tugas prajurit itu, maka ia akan aku beri uang 3000 dirham dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu, kata Baginda Raja. Dengan perasaan yang masih bingung, pejabat itu segera melaksanakan perintah Raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Para prajurit Baginda Raja Harun al-Rashid yang sudah berangkat lebih dulu sudah tiba di rumah Abu Nawas. Ketiganya langsung mengetuk pintu rumah. Tak lama setelah itu, Abu Nawas pun membukakan pintu dan bertemu ketiga utusan Baginda Raja. Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak, kata salah satu prajurit. Abu Nawas kaget bukan kepalang. Tapi ia segera sadar, permainan sedang dirancang Baginda Raja. Oh, silakan, saya sama sekali tidak keberatan. Silahkan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Raja, ucap Abu Nawas kemudian. Segera memutar otak. Betul? Tanya prajurit Raja memastikan. Iya, silahkan saja, sahut Abu Nawas enteng. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan perasaan geram yang sudah ia tahan. Betul-betul kelewatan, gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas memutar otak untuk menggagalkan tindakan bodoh dan kurang ajar tiga prajurit itu. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata di balik jendela kamar, "Hai para utusan Raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu?" tanya salah satu utusan Raja. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar, dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya," ancam Abu Nawas. Dengan cekatan Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Ia kemudian berlari kembali ke kamarnya dengan membawa pentungan kayu besar itu. "Hai, apa maksudmu tadi Abu Nawas?"
Tanya salah satu utusan. Ingat, perintah raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu, jawab Abu Nawas. Iya, benar, jawab utusan raja. Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja. Tidak boleh lebih, ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja, tegas Abu Nawas. Mana mungkin, itu tidak mungkin, kami juga harus buka celana dan kencing, protes salah satu utusan. Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah raja, sahut Abu Nawas kembali mengancam. Ketiga utusan baginda raja tersebut hanya bisa saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba ada suara yang memanggil Abu Nawas. Rupanya suara tersebut datang dari pejabat tinggi kerajaan. Melihat kedatangannya, Abu Nawas dan ketiga utusan raja segera berkumpul untuk menemui suara tersebut. Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda raja memang memerintahkan para utusan untuk berak di tempat tidurmu. Jika mereka sanggup, masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, kata petinggi kerajaan tersebut. Oh, begitu. Lalu hadiah dari baginda untukku berapa tuanku? Tanya Abu Nawas dengan mata berbinar. Sekarang juga engkau boleh menghadap baginda raja untuk menerima 3000 dirham. Jawab pejabat itu. Mendengar itu, Abu Nawas dibuat kaget serta gembira. Sebelum menghadap baginda raja, Abu Nawas kembali mengambil pentungannya lalu mengejar ketiga utusan raja yang hampir buang air besar di ranjangnya. Ketiga utusan itu pun lari terbirit-birit. Abu Nawas, baginda raja sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana. Jelas pejabat tinggi kerajaan tersebut sambil tertawa. Abu Nawas setuju. Mereka pun berangkat menuju istana untuk memenuhi panggilan baginda raja sekaligus mengambil hadiah 3000 dirham. Abu Nawas ternyata perenang yang tangguh. Baginda berdecak kagum Al-Kisah. Pada suatu yang cerah Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas. Hari ini saya punya misi lain untukmu, Abu Nawas, titah raja dengan wajah serius. Apa yang harus saya kerjakan, Yang Mulia? Tanya Abu Nawas penuh tanda tanya. Kau tahu bahwa kita punya teluk yang luas, bukan? Tanya raja kemudian. Menyedihkan sekali tak seorang pun pernah menyeberang teluk. Saya bertanya-tanya, apakah mungkin seorang manusia berenang ke seberang teluk? Lanjut baginda raja. Abu Nawas masih khusyuk mendengar titah selanjutnya, ketika baginda berujar, Abu, saya butuh kau menjawab keingintahuanku, saya mau kau mengambil misi ini sebagai tugas terhormat, titah raja akhirnya. Tuan, saya bukan seorang perenang yang baik, gila Abu Nawas dengan wajah pucat. Saya tahu, ucap baginda mendesak. Tapi setiap orang mengetahui kalau kau adalah pria terpintar di negeri ini, kau harus dapat mengerjakan tugas ini, kata raja dengan nada memaksa. Abu Nawas tidak bisa berkutik. Dia tergagap. Kemudian dengan sangat terpaksa dia berujar, ya, saya akan mengerjakannya, Yang Mulia. Pertemuan selesai. Abu Nawas menggerutu begitu meninggalkan istana. Kepalanya tiba-tiba menjadi berat. Susah diajak berpikir. Asam lambungnya juga naik. Tanda stres sedang hinggap. Selanjutnya si cerdik ini berjalan gontai ke pantai. Memandangi teluk yang luas itu, beberapa kali ia menarik nafas dalam-dalam. Pikirannya masih kalut, ketika ia akhirnya duduk di bawah sebuah pohon palem. Dia mencoba mencari ide menyiasati misi yang mustahil itu. Pada waktu itu ia melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. Di mana anak itu? Mereka pasti berenang di pantai, gumam Abu Nawas. Seketika itu juga, kepala Abu Nawas tiba-tiba enteng. Asam lambungnya normal-normal saja.
cuma hanya kepingin makan yang enak-enak. Senyumnya pun terkembang. Nampaknya ia telah menemukan ide cemerlang. Abu Nawas lalu pulang dan bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Dia segera pergi ke pantai. Sambil tersenyum, Abu Nawas melepaskan pakaian dan cincinnya lalu meletakkannya di pasir. La juga melepaskan sepatunya dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu, Abu Nawas kembali lagi ke rumah. 1 jam kemudian raja dan para menterinya datang ke pantai. Mereka terkaget-kaget ketika mengetahui ada pakaian Abu Nawas yang teronggok di atas pasir. Mereka pun berspekulasi, Abu Nawas sedang berenang mengarungi laut untuk mencapai Teluk. Luar biasa, ini orang, gumam Baginda geleng-geleng kepala. Tapi sebagian dari mereka meragukan kalau Abu Nawas yang punya kemampuan berenang pas-pasan berani mengarungi laut. Untuk membuktikan rasa penasaran, mereka semua akhirnya sepakat untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sampai di rumah Abu Nawas, raja dan para menteri hanya ditemui oleh istrinya. La mengatakan kalau Abu Nawas meninggalkan rumah pagi hari sebelumnya. Kemarin ia mengatakan padaku bahwa ia akan berenang menyeberangi teluk. Dia berkata bahwa Yang Mulia memerintahkannya melakukan demikian. Sebenarnya saya tak tega membiarkannya pergi karena saya tahu ia bukan perenang yang baik, kata wanita itu dengan sedih. Tiba-tiba datang seorang pengawal istana melapor. Yang Mulia, Abu Nawas ditemukan. Pengawal itu kemudian bercerita jika pada sore hari 3 nelayan di pantai melihat seorang pria berenang. Ketika mereka mendekatinya, mereka tahu bahwa yang berenang adalah Abu Nawas. Karena terlihat sangat lelah, maka mereka membantu Abu Nawas mencapai pantai. Tapi tak lama setelah itu Abu Nawas malah pingsan. Tak lama setelah itu, raja dan beberapa pengawal pergi ke pantai. Raja lalu duduk di samping Abu Nawas. Abu, panggil raja sambil menggoyang-goyangkan tubuh Abu Nawas. Pelan sekali, Abu Nawas membuka matanya. Legalah hati Raja Harun al-Rashid. La memegang tubuh Abu Nawas dengan erat. La terlihat sangat menyesal karena telah menyebabkan Abu Nawas menderita. Abu Nawas tersenyum tipis ketika sang raja memeluknya dan mengatakan, "Kau hebat, Abu." Panah pembawa rezeki, Abu Nawas memang cerdik, meskipun tak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan titah sang raja, namun dia selalu berhasil melaksanakan tugasnya. Dan hadiah selalu menanti, sungguh rezeki yang tak disangka. Suatu ketika Abu Nawas diundang oleh Raja Harun ar-Rashid untuk makan bersama. Maka berangkatlah para pengawal kerajaan untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Tak berapa lama kemudian Abu Nawas telah sampai di istana dengan pakaian sederhana saja. Abu Nawas langsung diajak berbincang di sebuah pendapa dengan berbagai jamuan makanan lengkap dengan minuman yang segar. Melihat begitu banyaknya makanan, Abu Nawas pun sangat lahap menyantap makanan yang dihidangkan kepadanya. Sementara itu, raja masih meneruskan perbincangannya dengan Abu Nawas tentang kekuasaannya. Raja Harun bercerita kepada Abu Nawas terkait dengan luasnya wilayah yang telah dipimpinnya. Namun, Abu Nawas nampak tidak menggubris, malah dia sibuk dengan makanan yang tersaji di hadapannya. Tak lama kemudian, raja mulai melontarkan berbagai pertanyaan kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kalau setiap benda ada harganya, berapakah harga diriku ini?" tanya raja. Abu Nawas yang masih dalam kondisi kekenyangan setelah makan-makan, menjawab sekenanya tanpa berpikir panjang. "Hamba kira, mungkin sekitar 100 dinar saja Paduka," jawab Abu Nawas. "Terlalu sekali engkau Abu Nawas. Harga sabukku saja 100 dinar, bentak raja. "Tepat sekali Paduka, memang yang saya nilai dari diri Paduka hanya sebatas sabuk itu saja," ujar Abu Nawas. Karena merasa tak ingin dipermalukan oleh Abu Nawas karena kecerdikannya, kali ini raja tidak mau lagi mengambil resiko dengan beradu pendapat lagi.
Oleh karena itu, Abu Nawas diajak menuju ke tengah-tengah prajuritnya yang merupakan ahli bela diri dan ketangkasan. Ayo Abu Nawas, di hadapan para prajuritku, tunjukkanlah kemampuan memanahmu, panahlah sekali ini saja. Kalau panahmu dapat mengenai sasaran, hadiah akan menantimu. Tapi kalau gagal, engkau akan aku penjara, kata raja. Abu Nawas pun bergegas mengambil busur dan anak panah. Dengan memantapkan hati, Abu Nawas membidik sasaran dan mulai memanah. Namun panahnya meleset dari sasaran. Dari pengamatan saya, ini adalah gaya memanah para makelar tanah, ujar Abu Nawas untuk menutupi kelemahannya. Sesaat kemudian, Abu Nawas mencabut sebuah anak panah lagi dan membidik sasaran. Lagi-lagi anak panah yang dibidikkan itu melesat terlalu jauh dari sasaran. Kalau yang ini Paduka, ini gaya juragan buah kalau sedang memanah, sahut Abu Nawas untuk menutupi kelemahannya yang kedua. Untuk yang ketiga kalinya, Abu Nawas kembali mencabut anak panah dan mulai membidiknya. Namun kali ini kebetulan anak panah yang dibidikkan tersebut mengenai sasaran. Nah yang ini Paduka, ini baru gaya Abu Nawas kalau sedang memanah. Saya pun menunggu hadiah yang Paduka janjikan, kata Abu Nawas dengan gembira. Dengan tak bisa menyembunyikan tawanya, Paduka Raja lantas memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Dengan kecerdikannya bermain kata-kata yang masuk logika, akhirnya Abu Nawas mendapat hadiah. Dia pun langsung mohon diri karena tak sabar untuk memberikan hadiah itu kepada istrinya. Abu Nawas mengelabui raja, namanya saja Abu Nawas. Selalu punya 1000 cara untuk meloloskan diri dari hukuman. Kali ini adalah Raja Harun ar-Rasyid yang termakan tipuannya. Abu Nawas bebas dari hukuman raja setelah berjanji bahwa ia akan terbang. Berikut kisahnya. Karena dianggap terlalu mengkritik kepemimpinan Raja Harun, maka Abu Nawas ditangkap karena ia dituduh telah melakukan sesuatu yang membahayakan kerajaan, sehingga harus dihukum. Namun demikian, Abu Nawas selalu punya alasan untuk meloloskan diri dari hukuman itu. La mengaku kepada pengawal kerajaan bahwa ia memiliki ilmu tinggi dan ia akan terbang. Kabar Abu Nawas akan terbang akhirnya terdengar oleh Raja Harun. Mana mungkin Abu Nawas akan terbang? Dia tidak punya sayap, tidak punya alat-alat khusus. Apakah ia punya ilmu khusus? Kata Raja Harun kepada pengawalnya. Kami tidak tahu Paduka. Tetapi Abu Nawas sangat meyakinkan, jawab pengawal. Hingga dibawalah Abu Nawas menghadap sang raja. Abu Nawas, betulkah kamu mau terbang? Tanya raja. Ya tuanku, memang saya mau terbang. Jawab Abu Nawas. Kapan dan di mana? Tanya raja secara beruntun. Hari Jumat yang akan datang ini, dan dari menara Masjid Baitul Rakim, tak jauh dari rumah saya, jika raja mengizinkan, jawab Abu Nawas. Akhirnya sang raja mengizinkan dan bahkan ia berjanji akan membebaskan Abu Nawas jika bisa terbang. Akan tetapi jika Abu Nawas tak bisa membuktikan, maka hukumannya akan ditambah 100 lecutan rotan, daun kuping dipotong dan hukuman gantung. Pada hari yang sudah dinantikan, Jumat sesudah sembahyang Jumat, lapangan sekitar Masjid Baitul Rahman sudah penuh orang. Orang biasa, rakyat, penduduk dan penguasa setempat sudah berjubel mengambil tempat masing-masing. Orang-orang menantikan saat yang paling genting dan mendebarkan. Abu Nawas dengan langkah yang sangat gagah dan tak ragu, menaiki tangga menara tertinggi dan orang-orang melihat dengan mata yang tak berkedip, terpaku, dan menyatu mengikuti langkah tubuh Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sampai pada puncak tertinggi, dia melihat lurus dan terkadang ke bawah yang penuh orang. Badan dan kedua belah tangannya merentang lurus seakan-akan benar mau terbang. Orang-orang yang ada di bawah dengan seksama memperhatikan dan Abu Nawas terus dan berulang-ulang merentangkan tangannya dan memajukan badannya seakan-akan terbang dan bagaikan berenang perilaku dan gerak-geriknya. Sementara orang-orang yang ada di bawah menunggu dengan jantung berdegup dengan kencang. Akhirnya Abu Nawas menemui mereka dan mereka semua terpana, terpesona,
Heran dan penuh keraguan, apalagi yang mau dibuat Abu Nawas ini? Apa semua kalian lihat tadi bagaimana saya mau terbang itu? Tanya Abu Nawas. Ya, kami melihat, kamu menggerakkan kedua belah tanganmu dan badanmu bergerak ke depan, tampaknya memang bergaya mau terbang, kata orang banyak. Lalu apakah saya berbohong bahwa saya mau terbang pada hari Jumat ini dan di menara tertinggi Masjid Baitul Rakim ini? Tanya Abu Nawas. Ya tidak bohong, kamu betul mau terbang hari ini dan di sini. Tapi kenapa lalu kamu tidak terbang? Kata mereka. Yang saya katakan bahwa saya mau terbang, lalu saya coba. Lalu ternyata yang seperti kalian lihat tadi itu, kata Abu Nawas. Tapi ternyata kamu tidak bisa terbang, kata mereka. Itu soal lain, saya tidak mengatakan bahwa saya mau terbang pada hari Jumat ini dan di sini. Itu yang saya katakan dan kalian semua tahu hal itu. Saya katakan bahwa saya mau terbang, hanya itu bukannya terbang, kata Abu Nawas. Orang-orang saling melihat dan mulut mereka bergumam. Tarikan nafas panjang karena Abu Nawas terlepas dari jeratan hukum. Orang-orang juga sama membenarkan bahwa Abu Nawas memang tidak berbohong. Dia melakukan semua yang dia pernah katakan, tidak berbohong dan menepati janji. Suatu ketika Abu Nawas menerima undangan untuk sebuah jamuan makan malam oleh Baginda. Dalam undangan tersebut, ia diminta untuk berpidato mengisi acara jamuan dengan tausiah agama. Abu Nawas datang ke istana lebih awal menghadiri undangan Baginda. Karena itu, Abu Nawas dipersilahkan duduk di bagian depan. Di depan, ia seakan-akan seperti menjadi tamu yang sangat istimewa. Beberapa saat kemudian, para undangan yang lain mulai berdatangan satu persatu langsung menempati kursi-kursi yang disediakan. Kemudian, menyusul para pejabat kerajaan yang datang dan langsung menuju kursi yang paling depan. Akan tetapi, salah seorang pejabat yang hadir sedikit terlambat sangat terkejut melihat kursi paling depan sudah penuh dan salah satunya sudah diisi oleh Abu Nawas. Pejabat tersebut langsung protes keras pada panitia penyelenggara makan malam. Kenapa saya yang lebih terhormat berada di belakang dan justru Abu Nawas yang hanya rakyat biasa berada di depan? Protes pejabat tersebut. Tuan seharusnya menanyakan langsung kepada Abu Nawas sendiri, kata salah seorang panitia. Karena merasa posisinya disamakan dengan orang biasa, pejabat tersebut tidak terima. Ia berjalan ke depan menghampiri Abu Nawas kemudian berbisik padanya bahwa yang pantas duduk di kursi itu adalah dirinya yang merupakan pejabat kerajaan terhormat. Wahai Abu Nawas, kamu tidak pantas duduk di sini, karena kursi depan seharusnya diisi oleh pejabat seperti saya. Tegas pejabat itu dengan sombong. Mendengar teguran pejabat yang merendahkannya, Abu Nawas membela diri. Maka terjadilah perdebatan di antara mereka, hingga para tamu lain juga mendengarnya. Saudara pejabat yang terhormat, pada kenyataannya Anda itu tidak lebih dari seorang pesulap, kata Abu Nawas mulai angkat bicara. Wah, tidak bisa begitu, saya adalah pejabat kerajaan bukan pesulap. Engkau yang pesulap, cetus pejabat tersebut. Semua tamu yang hadir dibuat tegang dan tertuju pada mereka berdua. Sekalipun saya adalah pesulap, tapi ketika naik panggung, saya bisa bertindak sesuai janji. Saat saya berjanji mengubah sapu tangan menjadi kelinci, maka bim salabim, sapu tangan itu benar-benar berubah menjadi kelinci. Kata Abu Nawas, apa maksudmu? Apa hubungannya denganku? Tanya pejabat. Anda seperti seorang pesulap yang gagal di atas panggung, berjanji mengubah bunga menjadi kelinci, tapi Anda tidak berhasil mewujudkannya, kata Abu Nawas yang membuat suasana semakin panas. Apa maksudmu? Tanya pejabat itu marah. Sebelum menjadi pejabat Anda berjanji akan merubah nasib rakyat kecil menjadi lebih baik. Tapi, setelah menjadi pejabat, keadaan rakyat kecil sama saja seperti sebelum Anda menjadi penjabat, jelas Abu Nawas. Wajah pejabat tersebut menjadi merah.
Ia diam terdunduk dipermalukan Abu Nawas di depan para tamu yang hadir. Abu Nawas kembali bertanya padanya, "Nah, kalau begitu, mana yang lebih pantas duduk di sini?" tanya Abu Nawas kembali. Pejabat tersebut tidak menjawab pertanyaan Abu Nawas. Dengan perasaan kesal dan malu pejabat itu langsung beranjak meninggalkan Abu Nawas dan duduk di belakang. Panah pembawa rezeki, Abu Nawas memang cerdik, meskipun tak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan titah sang raja, namun dia selalu berhasil melaksanakan tugasnya. Dan hadiah selalu menanti, sungguh rezeki yang tak disangka. Suatu ketika Abu Nawas diundang oleh Raja Harun ar-Rasyid untuk makan bersama. Maka berangkatlah para pengawal kerajaan untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Tak berapa lama kemudian Abu Nawas telah sampai di istana dengan pakaian sederhana saja. Abu Nawas langsung diajak berbincang di sebuah pendapa dengan berbagai jamuan makanan lengkap dengan minuman yang segar. Melihat begitu banyaknya makanan, Abu Nawas pun sangat lahap menyantap makanan yang dihidangkan kepadanya. Sementara itu, Raja masih meneruskan perbincangannya dengan Abu Nawas tentang kekuasaannya. Raja Harun bercerita kepada Abu Nawas terkait dengan luasnya wilayah yang telah dipimpinnya. Namun, Abu Nawas nampak tidak menggubris, malah dia sibuk dengan makanan yang tersaji di hadapannya. Tak lama kemudian, Raja mulai melontarkan berbagai pertanyaan kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kalau setiap benda ada harganya, berapakah harga diriku ini?" tanya Raja. Abu Nawas yang masih dalam kondisi kekenyangan setelah makan-makan, menjawab sekenanya tanpa berpikir panjang. "Hamba kira, mungkin sekitar 100 dinar saja Paduka," jawab Abu Nawas. "Terlalu sekali engkau Abu Nawas. Harga sabukku saja 100 dinar, bentak Raja. "Tepat sekali Paduka, memang yang saya nilai dari diri Paduka hanya sebatas sabuk itu saja," ujar Abu Nawas. Karena merasa tak ingin dipermalukan oleh Abu Nawas karena kecerdikannya, kali ini Raja tidak mau lagi mengambil resiko dengan beradu pendapat lagi. Oleh karena itu, Abu Nawas diajak menuju ke tengah-tengah prajuritnya yang merupakan ahli bela diri dan ketangkasan. "Ayo Abu Nawas, di hadapan para prajuritku, tunjukkanlah kemampuan memanahmu, panahlah sekali ini saja. Kalau panahmu dapat mengenai sasaran, hadiah akan menantimu. Tapi kalau gagal, engkau akan aku penjara," kata Raja. Abu Nawas pun bergegas mengambil busur dan anak panah. Dengan memantapkan hati, Abu Nawas membidik sasaran dan mulai memanah. Namun panahnya meleset dari sasaran. "Dari pengamatan saya, ini adalah gaya memanah para makelar tanah," ujar Abu Nawas untuk menutupi kelemahannya. Sesaat kemudian, Abu Nawas mencabut sebuah anak panah lagi dan membidik sasaran. Lagi-lagi anak panah yang dibidikkan itu melesat terlalu jauh dari sasaran. "Kalau yang ini Paduka, ini gaya juragan buah kalau sedang memanah," sahut Abu Nawas untuk menutupi kelemahannya yang kedua. Untuk yang ketiga kalinya, Abu Nawas kembali mencabut anak panah dan mulai membidiknya. Namun kali ini kebetulan anak panah yang dibidikkan tersebut mengenai sasaran. "Nah yang ini Paduka, ini baru gaya Abu Nawas kalau sedang memanah. Saya pun menunggu hadiah yang Paduka janjikan," kata Abu Nawas dengan gembira. Dengan tak bisa menyembunyikan tawanya, Paduka Raja lantas memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Dengan kecerdikannya bermain kata-kata yang masuk logika, akhirnya Abu Nawas mendapat hadiah. Dia pun langsung mohon diri karena tak sabar untuk memberikan hadiah itu kepada istrinya. Suatu hari, ada 3 orang bijak dan pandai pergi berkeliling negeri mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Ketiga orang tersebut sangat terkenal pintar akan tetapi juga licik. Sampailah mereka di desa Abu Nawas tinggal. Orang-orang desa tersebut dibuat kewalahan menghadapi mereka.
Akhirnya para penduduk bersepakat untuk menyerahkan permasalahan tersebut pada Abu Nawas untuk menghadapi kepintaran dan kelicikan ketiga orang tersebut. Kali ini kepandaian Abu Nawas diuji oleh 3 orang bijak. Mereka menentang Abu Nawas menjawab pertanyaan yang mereka ajukan dengan benar. Mereka sepakat menentukan hari untuk menggelar tantangan tersebut di sebuah lapangan dan ditonton oleh seluruh penduduk desa. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba, penduduk desa berbondong-bondong menuju lapangan untuk menyaksikan kepandaian Abu Nawas menghadapi 3 orang bijak yang menantangnya. Acara sudah dimulai. Sebagai tamu, ketiga orang bijak itu diberi kehormatan untuk mengutarakan pendapatnya kepada Abu Nawas. Sebagai rasa hormat kami, maka kalian bertiga terlebih dahulu diberi kesempatan untuk mengutarakan pertanyaan kepada Abu Nawas, kata kepala desa. Mendapat kesempatan tersebut, ketiga orang itu merasa sangat senang. Orang bijak pertama bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol?" Tanyanya dengan sombong melecehkan Abu Nawas. "Tepat di bawah telapak kaki saya, saudara yang budiman," jawab Abu Nawas merendah diri. Orang bijak kedua tidak terima dengan jawaban Abu Nawas. Ia langsung berkata dengan keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Jika kalian tidak percaya atas jawabanku, ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas. Tampaknya jawaban tersebut membuat orang bijak pertama tertegun dan tidak bisa berkata apa-apa. Untuk itu, orang bijak kedua mengajukan pertanyaannya kepada Abu Nawas. "Berapa banyak jumlah bintang di langit, sama dengan jumlah rambut yang tumbuh di keledaiku ini, saudaraku?" jawab Abu Nawas kembali dengan santai. Jawaban tersebut tidak memuaskannya. Ia kembali bertanya, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanyanya. "Nah, kalau saudara tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di tubuh keledai ini, nanti saudara akan tahu berapa jumlahnya," jawab Abu Nawas. "Itu hal bodoh, akal-akalanmu saja. Bagaimana bisa orang menghitung bulu keledai?" sanggah orang bijak kedua itu. "Nah, kalau aku bodoh, berarti saudara juga bodoh. Bagaimana orang bisa menghitung bintang di langit?" kata Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, si bijak kedua merasa sangat kesal. Tetapi ia tidak bisa memberi alasan lagi untuk menyanggah. Sekarang giliran orang bijak ketiga yang merupakan paling bijak di antara yang lain. Ia tidak terlalu menyombongkan diri, berkata pada Abu Nawas, "Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan kepadaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu?" tanyanya pada Abu Nawas. "Jumlah bulu yang ada di ekor keledaiku ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut saudara," jawab Abu Nawas dengan santai. "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya si bijak ketiga mulai tersinggung. "Oh, itu mudah sekali. Begini, saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledaiku, kemudian saya akan mencabut sehelai rambut dari janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Kalau tidak, berarti saya keliru," jawab Abu Nawas. Tentu saja orang bijak yang ketiga itu tak mau menerima cara menghitung tersebut dengan mengorbankan janggutnya. Dengan terpaksa, ketiga orang bijak yang sombong tersebut harus mengakui Abu Nawas sebagai orang yang paling bijak dari mereka. Dengan perasaan malu ketiga orang itu kemudian berlalu meninggalkan desa.